warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga merahmati dan Allah muliakan, kita lanjutkan kajian tafsir kita surat Yusuf ayat 89. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kabar dan cerita dari saudara-saudaranya tentang bagaimana nasib mereka, bagaimana kesedihan yang dialami oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, pada akhirnya beliau merasa iba. Beliau merasa bagaimana ayahnya yang sampai saat itu masih diliputi oleh kesedihan yang mendalam, tapi beliau hidup di lingkungan kerajaan yang tentu lingkungan kerajaan itu penuh dengan kenikmatan. Maka pada akhirnya setelah beliau tidak tahan menahan bagaimana sedihnya atau bagaimana kuatnya penderitaan yang dialami oleh ayahnya dan saudara-saudaranya, akhirnya di situ kemudian beliau membuka dan menunjukkan identitasnya. Dan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan Nabi Yusuf alaihissalam kemudian membuka dan melepas mahkotanya pada saat itu, sehingga terlihat tahi lalat yang ada di kening beliau, yang mana tahi lalat ini menjadi ciri khas beliau, menjadi tanda pengenal beliau, sehingga begitu tahi lalatnya itu kelihatan, maka pada saat itu saudara-saudara Nabi Yusuf bisa mengenali beliau. Ini menurut sebagian ulama. Walaupun menurut sebagian ulama yang lain, saudaranya ini mengetahui bahwasanya yang dihadapi pada saat itu adalah Nabi Yusuf, yaitu dari susunan giginya Nabi Yusuf. Wallahu a'lam, apakah ada keunikan di situ? Yang jelas ketika Nabi Yusuf itu menangis, kemudian tidak sengaja terlihat sebagian dari giginya, maka disitulah kemudian mereka bisa mengidentifikasi bahwasanya itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka setelah mereka bisa mengenali Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam mulai mengatakan kepada mereka, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Qala, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, hal alimtum, apakah kalian mengetahui
ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi, terhadap apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya, id antum jahilun, yang mana perbuatan itu kalian lakukan karena kebodohan kalian. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan ma fa'altum bi Yusuf yakni kaifa farraqu bainahu wa baina akhihi wa abihi. Jadi maksudnya Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Yusuf alaihissalam ini mengatakan kepada saudara-saudaranya, beliau menyampaikan, wahai saudara-saudaraku, tidakkah kalian mengetahui apa dampak buruk atau akibat negatif dari apa yang kalian lakukan dulu terhadap Yusuf dan saudara-saudaranya? Apa yang mereka lakukan? Yaitu memisahkan antara Yusuf dengan bapaknya dan dengan Benyamin. Jadi Yusuf mengatakan seperti itu. Apakah kalian tidak mikir, gara-gara perbuatan kalian itu yang memisahkan aku dengan ayah, memisahkan aku dengan Benyamin, justru itu membuat penderitaan yang luar biasa bagi ayah. Namun yang luar biasa, ketika Nabi Yusuf alaihissalam ini mengatakan ucapan ini, yang sebenarnya itu adalah bentuk kekecewaan yang mendalam dari Nabi Yusuf alaihissalam, beliau tidak sampai mengucapkan perkataan kotor. Mungkin kalau kita di posisinya Nabi Yusuf, Pak, kita sudah mengatakan, oh ente itu kurang ajar, itu kalau kita. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengeluarkan perkataan kotor. Bahkan beliau memberikan uzur kepada saudaranya, id antum jahilun. Saya faham, kalian melakukan itu karena kebodohan kalian. Maka kemudian kata para ulama salaf, qala ba'dus salaf, kullu man asallaha fahuwa jahil. Setiap orang yang melakukan maksiat, berapapun banyaknya gelarnya, berapapun tingginya jabatannya, fahuwa jahil, dia tetap orang bodoh. Jadi sekelas profesor, Pak, walaupun dia peraih Nobel, menemukan sesuatu, tapi kalau dia masih melakukan maksiat, fahuwa jahil, itu adalah orang bodoh. Maka dari sini kita memahami, Bapak Ibu sekalian, definisi bodoh menurut Islam dengan definisi bodoh menurut Barat itu beda. Orang Barat itu selalu mengukur segala sesuatunya berdasarkan rasionalitas dan empirik. Rasionalitas itu sesuatu yang masuk akal, empirik itu sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Makanya bodoh menurut orang Barat itu ya orang yang susah memahami, orang yang susah menghafal, kemudian orang yang tidak menguasai ilmu-ilmu dunia, itu orang bodoh. Versinya siapa, Pak? Orang Barat. Tapi kalau orang bodoh menurut Islam, bodoh dalam definisi Islam tidak pernah dilekatkan dalam urusan-urusan duniawi. Bodoh menurut Islam selalu dikaitkan dengan perkara-perkara ukhrawi. Ini perlu kita garis bawahi, Pak. Jadi orang bodoh menurut Islam itu bukan yang tidak paham masalah dunia. Orang bodoh menurut Islam itu yang tidak paham terhadap urusan akhirat. Makanya orang bodoh menurut Islam itu ya orang yang maksiat, itu orang bodoh. Orang yang tidak taat terhadap perintah Allah, itu orang bodoh. Orang yang tidak menyiapkan kematian, itu orang bodoh. Versinya siapa? Islam. Begitu pula sebaliknya, kalau orang itu senantiasa taat terhadap perintah Allah, istiqomah dalam beribadah, dan dia menyiapkan
sesuatu yang akan dia bawa ketika mati, maka itulah orang yang cerdas menurut Islam. Jadi kalau panjenengan mendapati anak panjenengan hari ini, Pak, misal mohon maaf, secara akademik kurang, tidak pernah ikut lomba, tidak pernah diikutkan ajang perlombaan oleh sekolahnya, tapi anak panjenengan itu sregep ten masjid, nurut kali panjenengan, taat ibadahnya, maka tidak perlu dibanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Anak kita pada saat itu sudah cerdas menurut siapa? Islam. Okay. Jadi walaupun anak kita ini secara akademik kurang, Pak, nilainya di bawah, tapi kalau disuruh murojaah nurut walaupun boten apal-apal, okay. Kemudian kalau dimintai tolong langsung siap berangkat, kemudian selalu rajin ke masjid, itu sudah selesai Pak bagi seorang muslim. Itu adalah anak yang cerdas menurut Islam. Makanya kalau kita lihat dalam beberapa ayat Quran dan hadis Nabi SAW, ketika Allah dan Rasulnya menyebutkan kata bodoh, maka bodoh itu selalu dikaitkan dengan urusan agama. Bodoh itu selalu dikaitkan dengan urusan akhirat. Ketika Nabi SAW belum diutus, zamannya zaman apa, Pak? Zaman jahiliyah. Padahal di situ banyak orang pintar. Tapi walaupun di situ banyak orang pintar, tapi karena kelakuannya menyimpang dari syariat Islam, disebut dengan zaman jahiliyah. Dulu pada zaman jahiliyah, Pak, ada orang yang namanya Amr bin Hisham. Gelarnya itu Abu Hakam, bapak kebijaksanaan, bapak kepintaran. Tapi begitu datangnya Islam, namanya berubah menjadi Abu Jahal, bapak kebodohan. Jadi Abu Jahal itu sebenarnya lakopnya, julukannya itu Abu Hakam, bapak yang pintar, bapak yang bijaksana. Tapi karena selalu menyerang dakwah Islam, tidak taat terhadap dakwahnya dan wahyu yang diturunkan oleh Rasulullah, maka kemudian digelari sebagai Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha ta'ala yubaghid kulla 'alimin bid dunya jahil bil akhirah. Allah itu murka, Allah itu tidak senang dengan orang yang alim, orang yang pandai dalam urusan dunia, tapi dia bodoh dalam urusan akhirat. Jadi kalau kita hari ini Pak nggak ngerti masalah politik, boten paham masalah ekonomi, itu tidak usah khawatir, tidak usah takut dibilang ketinggalan zaman, tidak usah takut tidak mengikuti perkembangan zaman. Kita patut khawatir ketika kita ini masih belum bisa membedakan mana yang rukun sholat, mana yang syarat sahnya sholat. Kita ini harus khawatir, Pak, ketika kita belum bisa membedakan mana jual beli yang dibolehkan, mana jual beli yang tidak dibolehkan. Kita ini patut sedih, patut waspada ketika belum bisa membedakan mana yang syubhat, mana yang halal. Disitulah yang seharusnya kita itu galau dan sedih ketika tidak memahami urusan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah yaitu taubatnya orang yang melakukan kemaksiatan karena apa? Kebodohannya. Lagi-lagi di sini Allah melekatkan kebodohan dengan apa, Pak? Keburukan. Jadi tobat yang diterima oleh Allah itu tobatnya orang yang melakukan keburukan karena kebodohannya, summa yatubuna min qarib. Tapi kemudian dia segera bertobat kepada Allah, faulaika yatubullahu alaihim.
itulah orang-orang yang diterima tobatnya oleh Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat An-Naml ayat 119, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Summa inna rabbaka lil ladzina 'amilus su'a bijahalah." Kemudian bagi orang-orang yang melakukan kebodohan karena jahalah, karena kebodohannya, melakukan maksiat karena kebodohannya, summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Kemudian dia segera bertobat dan memperbaiki dirinya. Faulaika inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Dan sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian, bodoh dan cerdas versinya Islam itu tidak sama dengan bodoh dan cerdasnya versi orang Barat. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Nabi, siapa orang yang cerdas itu? Nabi SAW mengatakan, al-kayyis, orang yang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang selalu memikirkan dampak dari apa yang dia lakukan. Mandana nafsahu, orang yang selalu menimbang-nimbang setiap perbuatan yang dia lakukan. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu mempersiapkan bekal yang akan dia bawa menuju kematian. Wal ajiz, adapun orang yang lemah, orang yang bodoh, manittaba'a hawahu nafsaha, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan selalu berangan-angan. Jadi orang bodoh itu cirinya Pak, salah satunya selalu mengatakan kalau seandainya. Lau itu kan cirinya orang yang berangan-angan. Kalau seandainya saya tidak menikah dengan dia, nah itu tandanya orang bodoh Pak. Nah, kalau seandainya saya tidak menekuni pekerjaan itu, nah itu ciri orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu tidak mempersiapkan kematian dan dia banyak berangan-angan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana standar cerdas dan bodoh menurut Islam dengan standar cerdas dan bodoh menurut orang Barat, tentu yang lebih baik itu menurut Islam. Karena sekali lagi, ciri orang Barat itu selalu mengukur sesuatu berdasarkan rasionalitas dan empiris. Kalau sesuatu itu tidak bisa difahami, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, maka sesuatu itu tidak dianggap. Makanya orang Barat itu tidak percaya Bapak, tidak percaya ruh. Orang Barat itu tidak percaya akhirat. Orang Barat itu tidak percaya surga dan neraka. Kenapa? Karena bagi mereka semua yang gaib itu tidak bisa dirasionalkan dan tidak bisa diempiriskan. Sesuatu yang gaib itu tidak bisa dicerna dengan akal dan tidak bisa dilihat, dirasakan dengan menggunakan panca indera. Tapi bagi Islam, di luar rasionalitas dan empiris itu ada yang lebih tinggi Pak. Apa namanya? Iman. Jadi iman ini Pak yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Kalau bagi orang yang tidak beriman, ketika sesuatu itu tidak rasional dan empiris, tidak perlu dipercaya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, rasionalitas dan empiris itu diletakkan di bawah iman. Karena dengan iman itulah kita akan mempercayai sesuatu yang tidak rasional dan mempercayai sesuatu yang tidak empiris. Dalam kitab tafsir An-Nasafi, Al-Imam An-Nasafi pernah menyebutkan, lil ilmi salah satu abwab. Menurut Islam,
pintu ilmu itu ada 3. Yang pertama al-aqlus salim, akal sehat. Akal sehat itu nggih, rasionalitas. Kemudian al-hawas as-salimah, panca indera yang sehat, artinya empiris. Tapi kemudian ditambahkan satu, at-tasdiq bil khabaris shadiq, beriman terhadap informasi yang valid. Informasi yang valid ini datangnya dari mana, Pak? Dari Quran dan hadis. Jadi ketika kita ini mendapatkan informasi yang valid dan itu datangnya dari Quran dan hadis, walaupun itu tidak rasional, walaupun itu tidak empiris, tetap wajib kita imani. Maka disitulah Pak letaknya titik perbedaan antara orang Islam dan Barat dalam memaknai kecerdasan. Jadi kalau orang Barat ketika tidak mampu memaknai sesuatu yang tidak empiris dan rasional, dia bodoh. Tapi bagi orang Islam, walaupun tidak rasional, walaupun tidak empiris, selama itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib diimani. Dan itu adalah muslim yang cerdas yang sesungguhnya. Pun, kemudian kita lanjutkan ayat 90. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf mengatakan, a'innaka la anta Yusuf. Apakah engkau ini benar-benar Yusuf? Jadi ketika mereka ini setelah melihat tanda yang ada di keningnya Nabi Yusuf, mereka heran. Mereka heran, apakah engkau ini benar-benar Yusuf? Walaupun menurut sebagian ulama, misal Ubay bin Ka'ab, beliau ketika membaca ayat ini, beliau menggunakan narasi innaka la anta Yusuf. Sesungguhnya kamu benar-benar Yusuf. Jadi kalau dalam ayat yang familiar kita baca, itu bentuknya istifham, pertanyaan. Apakah engkau ini benar-benar Yusuf? Tapi kalau menurut Ubay bin Ka'ab, bukan bentuknya itu istifham, tapi innaka la anta Yusuf. Kamu ini benar-benar Yusuf. Dan perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, Ubay bin Ka'ab ini salah seorang sahabat yang istimewa. Jadi banyak keistimewaan yang disampaikan oleh Nabi terkait sosok Ubay bin Ka'ab. Di antaranya, yang pertama, Ubay bin Ka'ab ini termasuk ahlul Quran pada zaman Rasulullah. Apa itu ahlul Quran pada zaman Rasulullah? Orang yang paling banyak hafalannya dan paling bagus suaranya. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, ambillah Al-Quran itu dari 4 orang. Yang pertama Ubay bin Ka'ab, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim, dan yang terakhir Zaid bin Sabit. Jadi Nabi mengatakan, Nabi sendiri yang merekomendasikan ambillah Quran. Artinya apa? Ambillah bacaan Quran itu, tirulah bacaan Quran itu dari bacaannya 4 orang ini. Satu di antaranya siapa Pak? Ubay bin Ka'ab. Kemudian di antara keutamaan Ubay bin Ka'ab yang juga disebutkan oleh Nabi SAW, Ubay bin Ka'ab adalah salah satu sahabat yang diberikan otoritas oleh Nabi untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu Pak ikut berperang. Nabi itu memberikan pembagian tugas. Ada sahabat Nabi yang memang passionnya itu perang, sudah itu perang saja. Ada sahabat Nabi yang memang hafalannya itu kuat, kemudian bacaannya bagus, maka tidak ditugaskan untuk perang, tapi ditugaskan untuk mengajarkan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa. Tidak pantas bagi orang beriman itu semuanya ikut perang.
Tapi hendaknya ada sebagian dari mereka yang memperdalami ilmu agama dengan tujuan apa? Waliyunziru qaumahu, untuk memberikan peringatan bagi kaumnya. Dari kata waliyunziru ini Pak, maka kemudian Ubay bin Ka'ab itu mendapatkan julukan Abu Mundir, bapaknya orang yang memberikan peringatan. Nah, satu ketika Nabi SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, dari sekian ayat Al-Quran itu, mana menurut engkau ayatnya yang paling agung? Kata Ubay bin Ka'ab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Ditanya oleh Nabi lagi, wahai Ubay, mana ayat Quran yang paling agung menurutmu? Kemudian Ubay bin Ka'ab menyebutkan ayat yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah 255. Niki ayat apa Pak? Ayat kursi. Ya, niki ayat kursi. Maka setelah Ubay ini membacakan ayat kursi, Rasulullah SAW mengatakan, barakallahu fi ilmi, semoga Allah memberkahi atas ilmumu. Jadi memang benar Pak, ayat kursi ini dampaknya luar biasa. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli shalah. Siapa yang membaca ayat kursi setiap akhir salatnya, la yufarriq bainahu wa bainal jannah illal maut. Tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali kematian. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian, ketika panjenengan sudah selesai membaca doa tasyahud, kemudian jenengan minta perlindungan dari 4 hal. Nah, di antara doa atau zikir yang dibaca oleh Nabi itu diantaranya nopo? Ayat kursi. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan, man qara'a ayatal kursi ba'da shalah. Siapa yang membaca ayat kursi ba'da shalah, maka tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali kematian. Insyaallah ya. Sudah diamalkan Pak. Nah, coba setelah ini diistiqomahkan. Pun hafal ya? Nah, sampun. Tidak lama kok Pak baca ayat kursi. Mungkin selama ini kita mengira ayat kursi itu untuk mengusir jin mawon. Nah, ternyata ayat kursi ini menjadi penjamin bagi orang itu untuk masuk surga. Maka kata para ulama, siapa yang mendawamkan ayat kursi, baik itu di akhir sholatnya atau setelah sholatnya, wajib bagi dia masuk surga. Wajib Pak. Jadi pun jelas jaminan jenengan itu nopo swarga. Ya. Maka jangan sampai kita lewatkan ayat kursi. Kalau misal jenengan sebagai makmum mau baca ayat kursi kok imamnya itu sudah salam, tidak usah dipaksakan, tidak usah mengakhirkan salamnya. Jenengan bisa baca ayat kursi itu selesai sholat. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan Ubay bin Ka'ab yang disebutkan oleh Nabi SAW, Ubay bin Ka'ab itu adalah sahabat yang paling fasih bacaannya. Paling apa? Paling fasih bacaannya. Nabi SAW pernah mengatakan, sahabatku yang paling penyayang Abu Bakar, yang paling kukuh. Kukuh niku napa? Boten saged ditawar, tidak bisa dilobi. Itu Umar bin Khattab. Sahabatku yang paling pemalu Utsman bin Affan. Sahabatku yang paling faham tentang ilmu faraid, ilmu pembagian warisan, Zaid bin Sabit. Sahabatku yang paling fasih dalam membaca Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Dan bagi setiap umat itu ada orang kepercayaan, dan orang kepercayaan di kalangan umatku adalah Abu Ubaidillah bin Jarrah. Ini rekomendasi langsung dari Nabi SAW. Jadi siapa Pak yang paling penyayang? Abu Bakar. Yang paling kukuh, yang paling pemalu, Utsman. Yang paling faham ilmu waris, Zaid bin Sabit.
yang paling fasih bacaannya Ubay bin Ka'ab, dan yang paling dipercaya oleh Nabi Abu Ubaidillah bin Jarrah. Dan kemudian yang terakhir, di antara keutamaan dari Ubay bin Ka'ab itu, ketika Yerusalem ini dibebaskan pada zamannya Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab mengutus Ubay bin Ka'ab ini untuk menulis surat perjanjian antara kaum muslimin dengan penduduk asli Yerusalem. Jadi di antara orang kepercayaannya Umar pada saat itu, sekretarisnya Umar pada saat itu, salah satunya siapa? Ubay bin Ka'ab. Maka tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca ayat 90 ini, kita bisa menggunakan lafaz a'innaka la anta Yusuf. Ini yang banyak sering kita baca, atau kita mengikuti lafadznya Ubay bin Ka'ab, yaitu innaka la anta Yusuf, engkau benar-benar Yusuf. Jadi yang pertama itu pertanyaan, yang kedua itu penegasan yang menunjukkan bahwa itu benar-benar Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, qala ana Yusuf, memang benar saya ini Yusuf. Qad mannallahu alaina, Allah telah memberikan kelebihan, memberikan kenikmatan, keutamaan kepada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir, karena sesungguhnya orang yang bertakwa dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi orang yang bisa ihsan itu Pak, cirinya dua, orang yang takwa dan orang yang sabar. Kenapa sih ihsan itu? Ihsan itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Orang kalau sudah bisa ihsan, maka pasti buahnya ini pun apa? Takwa dan sabar. Tidak mungkin orang itu bisa takwa, tidak mungkin orang itu bisa sabar kalau dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Umar bin Khattab satu ketika pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang apa itu makna takwa. Umar bertanya, wahai Ubay, jelaskan kepadaku apa itu makna takwa. Kata Ubay bin Ka'ab, wahai Umar, pernahkah kamu melewati jalan yang banyak duri dan onaknya? Pernah wahai Ubay. Apa yang kamu lakukan pada saat itu? Aku berhati-hati ketika berjalan. Maka kata Ubay bin Ka'ab, fadzalika taqwa, itulah takwa. Jadi takwa itu apa Pak? Hati-hati. Jadi kalau jenengan bingung menafsirkan apa itu makna takwa, sudah kita ikut penafsiran Ubay bin Ka'ab. Takwa itu apa? Hati-hati. Karena memang dunia ini banyak jebakannya Pak. Dunia ini banyak tipu daya. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Maka kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, takwa itu wa may yattaqi dalam ayat ini yaitu orang yang senantiasa berhati-hati dalam situasi sesulit apapun. Orang yang takwa itu orang yang berhati-hati dalam situasi sesulit apapun. Jadi kalau ada yang hari ini Pak, mohon maaf, berada dalam kondisi kesulitan ekonomi, tetap orang itu harus berhati-hati dalam memilih pekerjaan. Jangan gara-gara kemudian sulit ekonomi, saldo di rekening sudah menipis misalnya, kemudian dia memilih pekerjaan serampangan. Wis gak apa-apa, nyerempet titik, gak apa-apa, engko karek tobat. Nah, ada yang punya pikiran seperti itu Pak? Ada, tapi itu bukan ciri orang yang bertakwa. Datang wali santri, dia menangis menyampaikan, mohon maaf Ustaz, ayahnya barusan di PHK, tidak bisa membayar SPP, tidak bisa melunasi uang daftar ulang, tapi barusan dapat tawaran kerja di leasing. Apa di leasing Pak?
Nah, jangan tahu ya, sektor leasing ini kan ada berbau riba. Kemudian istrinya tanya, boleh enggak Ustaz, suami saya ngambil pekerjaan itu? Saya katakan jangan. Sudah, mending jenengan sementara waktu berjualan. Jenengan sementara waktu berjualan, buka usaha, jangan sampai ngambil pekerjaan yang tidak halal. Sesulit apapun kondisi ekonomi jenengan, tetap ayahnya harus hati-hati dalam memilih pekerjaan. Itulah takwa. Dan alhamdulillah hari ini suaminya sudah dapat pekerjaan menjadi, mohon maaf, menjadi kurir di sebuah perusahaan ekspedisi, walaupun gajinya tidak sebesar di perusahaan leasing, tapi itu takwa. Itu takwa. Makanya Allah mengatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang ihsan, dan itu lahir dari apa? Takwa, kehati-hatian dalam mengambil keputusan hidup. Sama kalau misalnya ada pemuda atau pemudi yang tidak kunjung mendapatkan jodoh, tetap harus hati-hati dalam memilih jodoh. Kadang-kadang ada orang yang karena umurnya sudah 30, Pak, mohon maaf, sudah 35 tahun. Akhirnya apa? Wis pokok sing ono sing gelem ambek aku tak terima. Tidak bisa seperti itu. Jadi sesulit apapun kondisinya, walaupun tidak ketemu jodohnya, tetap harus berhati-hati dalam memilih jodoh. Karena kehati-hatian ini apa? Bagian dari arti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan, Pak? Ibu ada pertanyaan? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan dengan muraqabat. Oke. Karena memiliki arti mungkin sama-sama diawasi oleh Allah. Baik. Yang pertama, yang kedua, di luar konteks kajian, lafaz amin pada surat Al-Fatihah itu kan, amin itu kan di luar surat Al-Fatihah. Apakah kalau tidak kita itu baca Al-Fatihah tidak amin apa tidak sah? Baik. Terima kasih. Baik, yang pertama, ihsan ini sinonim dari khair. Ya. Jadi ada kebaikan yang dalam Al-Quran disebut dengan khair, dan ada yang disebut dengan ihsan. Ada juga kebaikan yang disebut dengan thayyib. Namun yang membedakan antara ihsan dengan kebaikan-kebaikan yang lain, ketika kebaikan itu dikerjakan karena dia merasa bahwasanya ada Allah yang mengawasi, itu adalah ihsan. Jadi kalau ada non muslim yang bagi-bagi takjil, itu khair atau tidak, Pak? Khair itu perbuatan baik, tapi yang baik itu belum tentu ihsan, karena kebaikannya itu tidak dilandasi oleh merasa diawasi oleh Allah, dan dia tidak beriman kepada Allah. Nah kemudian ihsan itu cabangnya ada dua, Pak. Okay. Jadi yang pertama, ihsan itu muncul dari ihsan itu muraqabah. Muraqabah tadi yang jenengan sampaikan, merasa selalu dibersamai oleh Allah. Okay. Kemudian yang kedua, musyahadah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi orang yang ihsan itu orang yang selalu merasa muraqabah dan musyahadah, selalu merasa dibersamai dan diawasi oleh Allah dalam setiap aktivitasnya. Okay. Itu perbedaan antara ihsan dan muraqabah. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan masalah amin. Memang amin ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Makanya sebenarnya para ulama menyampaikan, antara Al-Fatihah dengan amin itu seharusnya idealnya ada sedikit jeda. Karena kalau setelah mengucapkan waladhdallin langsung amin, seakan-akan amin itu bagian dari surah Al-Fatihah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak sempat membaca Al-Fatihah? Misal dia masbuk, kemudian bergabung dengan bacaan aminnya imam, langsung Allahu Akbar, ya tetap bilang amin saja, Pak, tidak masalah. Kenapa? Karena masbuk itu bacaannya sudah diwakili oleh imam. Okay?
Jadi amin itu Pak, ini yang harus kita garis bawahi, harus kita lafadzkan dalam sholat jahar. Jenengan sebagai makmum, sebagai imam, ketika sholat subuh, maghrib, isya, aminnya itu harus dikeraskan. Aminnya itu harus dikeraskan. Makanya sampai sebagian ulama madhab Hambali mengatakan kalau ada imam yang dia tidak mengeraskan bacaan aminnya, maka makmum harus lebih mengeraskan bacaannya untuk mengingatkan kepada imam bahwasanya amin itu harus dikeraskan. Jadi jangan sholat jahar aminnya dalam hati. Amin dalam hati itu ketika kapan? Sholat zuhur dan sholat asar, atau sholat sirriyah yang lain dari sholat sunnah. Seperti itu Bang ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa kami sampaikan.